Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita perubahan sosial. Hari ini Rabu, tanggal 30 Desember 2020. Kita sudah tidak terasa sudah ada di penghujung 2020 ini. Semoga Anda semua, kita semua berada dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang ke-13. Nah, kalau Anda mungkin pernah dengar ada mitos angka 13 ya. Tapi anehnya itu mitosnya berkembang di negara barat. Di negara kita biasa aja angka 13 ya. Nah, itu angka horor ya. Tapi dalam konteks ini, menariknya adalah topik 13 ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting karena ini dekat dengan kita semua, baik Anda sebagai laki-laki, apalagi Anda yang sebagai perempuan. Ya. Hari ini kita akan membahas perempuan sebagai agen perubahan sosial. Bagaimana modernisasi misalnya memberikan pengaruh kepada perempuan dalam banyak aspek dalam kehidupan perempuan. Dan akhirnya memberikan pengaruh kepada kehidupan sosial yang sekarang kita rasakan dan kita lihat di saat ini ya. Itulah yang topik yang kita bahas pada kesempatan pagi ini ya. Yaitu kita akan melihat bagaimana terjadinya perubahan sosial terutama yang dialami atau terjadi kepada kaum perempuan ya. Apa saja yang mendorong terjadinya perubahan itu dan bagaimana dampaknya terhadap mas perempuan akan saya bahas di kesempatan kali ini. Saya akan berbagi slide kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Oke. Oke. Baik, perubahan sosial minggu ke-13, perempuan sebagai agen perubahan sosial. Oke, ini adalah topik, saya harapkan ini topik yang akan memicu Anda nanti dalam sesi diskusi ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan apa yang disebut dengan women visibility. Nah, visibility itu artinya keterlihatan. Women visibility, keterlihatan perempuan. Nah, ketika berbicara tentang women visibility atau keterlihatan perempuan, terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Saya ingin mengajak Anda kepada beberapa dekade sebelum saat ini. Sebelum tahun 1980-an atau sekitar 30 tahun yang lalu, wacana tentang perempuan di ruang publik itu nyaris tidak terdengar ya. Isu-isu yang mengenai perempuan tuh jarang dibicarakan, media dan pemerintah dan sebagainya jarang berbicara tentang perempuan. Misalnya dalam wacana pembangunan belum banyak dibahas tentang perempuan. Jadi ketika itu tahun sebelum 1980-an dalam konteks Indonesia dan juga dunia secara general, perempuan itu seperti invisible. Invisible itu tidak terlihat, gaib. Dalam bahasa gitu ya, gaib, tanda petik gaib ya. Karena memang mungkin saat itu isu-isu perempuan belum penting dibahas ya. Maka ketika itu women visibility atau keterlihatan perempuan untuk diangkat menjadi isu global, isu nasional dan sebagainya itu rendah ya. Inilah yang saya katakan women visibility ketika itu tahun 90-an itu rendah sekali ya. Jadi seperti gaib perempuan ketika itu ya. Oke. Bukan gaib seperti memang waktu itu perempuan itu ada, tapi isunya belum menjadi perhatian besar banyak pihaknya. Nah, tetapi kemudian terjadi perubahan yang signifikan, yaitu setelah 1980-an. Nah, mulai muncul wacana perempuan itu mulai muncul dibicarakan. Banyak pihak mulai memunculkan pembicaraan tentang perempuan, baik itu pemerintah, politisi, pihak masyarakat sipil dan sebagainya, baik di tingkat global dan nasional. Misalnya dalam konteks pembangunan nasional ketika itu adalah Indonesia misalnya 90-an itu kan masih dalam kekuasaan Pak Harto dengan Orde Barunya. Yaitu mulailah
perempuan, isu-isu perempuan menjadi wacana yang dibicarakan dalam konteks pembangunan nasional. Nah, itu bagaimana misalnya perempuan diminta untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan. Misalnya dalam hal ini ketika bicara perempuan ada ibu, ada istri, ada pemudi bagi pembangunan. Nah, misalnya muncullah ketika itu ada Dharma Wanita di kalangan PNS misalnya. Kemudian di kalangan di kalangan tentara juga ada namanya Kartika Chandra atau di polisi juga sama dan sebagainya. Tapi intinya di situ bagaimana perempuan dalam hal itu adalah istri-istri pegawai negeri misalnya, ibu-ibu pejabat dan pemudi-pemudi itu, misalnya di bawah pemuda mahasiswa, misalnya Pak organisasi pemuda seperti KNPI, diminta untuk berkontribusi bagi pembangunan karena melihat potensi yang besar dari perempuan. Nah, mulai saat itulah perempuan menjadi lebih visible, menjadi lebih terlihat di ruang publik. Nah, itu ya, menjadi tidak gaib lagi, menjadi muncul menjadi tanda petik zohir, menjadi kelihatan di ruang publik karena melihat potensi yang besar dari perempuan. Nah, women visibility, keterlihatan perempuan mulai meningkat dari masa sebelumnya. Kehidupan dan posisi perempuan mengalami perubahan dalam banyak aspek sejak wacana perempuan menjadi isu nasional, isu global dan internasional ya gitu. Ini memang sebelumnya sudah terjadi juga, tetapi ke tahun 80-an inilah menjadi semacam menjadi tanda petik booming sehingga women visibility meningkat dan orang banyak pihak mulai memperhatikan tentang membicara tentang perempuan ya. Nah, mungkin salah satu yang paling terkenal ada lagu Emansipasi Wanita dari Oma Irama itu kan, itu salah satu contoh salah satu contoh bahwa isu perempuan mulai menjadi urusan publik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang mendorong women visibility itu meningkat di Indonesia ketika itu? Atau faktor apa saja yang membuat wacana perempuan ketika itu sejak tahun 80-an itu mulai meningkat? Nah, setidaknya dalam pandangan saya, dan sesuai dengan bacaan saya, ada 4 faktor yang mendorong women visibility itu meningkat, khususnya dalam konteks Indonesia. Secara global juga sebenarnya hampir sama. Ini adalah pola yang sama dirasakan secara global dan negara-negara lain. Tapi karena kita Indonesia, saya ingin bicara dalam konteks Indonesia. Jadi ada 4 faktor yang mendorong women visibility di Indonesia sejak 1980 itu menjadi meningkat. Pertama, development strategis, artinya strategi pembangunan. Nah, ketika itu kan Orde Baru di bawah Pak Harto sedang menggalakkan pembangunan. Pembangunan itu menjadi semacam kata keramat, ya. Developmentalisme itu menjadi kata keramat sehingga apapun harus kaitan dengan pembangunan dan sebagainya, gitu kan. Nah, Pak Harto dan dengan Orde Barunya melihat bahwa sebagai sebuah strategi meningkatkan pembangunan nasional dalam ekonomi, maka perempuan mesti diangkat isunya. Karena perempuan punya potensi untuk meningkatkan dan terlibat dalam pembangunan nasional. Itu adalah strategi politik Pak Harto dan Orde Barunya. Jadi ini alasannya bersifat ekonomi, politik, dan sebagainya. Tidak ada alasan ideologi sebenarnya, itu lebih kepada alasan praktikal bahwa perempuan bisa bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya bagi negara. Yang kedua, faktor yang mendorong women visibility atau keterlihatan perempuan di ruang publik itu disebabkan karena economic development. Nah, artinya perkembangan ekonomi. Nah, dalam bentuk apa? Industrialisasi. Ketika modernisasi terjadi peningkatan ekonomi dalam wujud industrialisasi, maka perempuan juga mulai terlihat dengan apa? Karena industri-industri itu dibangun di Indonesia misalnya, industri manufaktur dalam bentuk pabrik-pabrik, mereka memerlukan tenaga kerja. Nah, biasanya mereka banyak menyerap tenaga kerja perempuan, seperti yang sampai sekarang kita lihat ya. Coba kalau kita lihat pabrik-pabrik sekarang, lebih banyak perempuan kan yang bekerja kan. Nah, itu. Nah, ini juga alasannya ekonomi. Alasan ekonomi bahwa industri-industri itu lebih memerlukan perempuan daripada lelaki untuk bekerja. Karena katanya dianggap perempuan lebih patuh, lebih mudah dikendalikan, tidak mau demo, dan sebagainya. Alasan juga ekonomi. Nah, jadi sekarang itu adanya industrialisasi di Indonesia itu membuka tanda petik menjadi lahan atau tempat bagi perempuan untuk lebih terlihat di ruang publik. Yang kedua, faktor lain dari economic development ini adalah urbanisasi. Nah, ketika terjadi perkembangan ekonomi dalam sebuah negara, muncul industrialisasi, maka selalu otomatis dibarengi oleh urbanisasi, ya kan? Orang-orang desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena di kota dia dianggap punya peluang-peluang kerjaan karena dibuka banyak-banyak pabrik dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi kepada pihak perempuan yang ada di kampung dan desa. Mereka mungkin melihat peluang itu sangat besar,
mereka lalu pergi ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik itu, dan mereka mengalami urbanisasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan itu yang dilihat pada saat sekarang juga. Banyak perempuan-perempuan dari desa yang pergi ke kota untuk cari pekerjaan, dan mereka menjadi kaum urban ya. Inilah. Maka dengan adanya urbanisasi ini, women visibility menjadi meningkat juga, sehingga kita sekarang bisa mudah dilihat dalam ruang publik perempuan-perempuan di mana, terutama dalam konteks ini, perempuan dalam konteks ekonomi. Yang ketiga, faktor ketiga yang menyebabkan, yang mendorong terjadinya women visibility di Indonesia adalah, dan juga global, adalah adanya tren-tren ideologi global ideological trend. Ada tren-tren ideologi global. Nah, sejak tahun 80-an itu mulai banyak muncul ideologi global yang masuk ke berbagai seluruh dunia, termasuk ke kita. Contohnya apa? Feminisme, ideologi feminis, egalitarianism, nasionalisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah saya ingin menyorot secara spesifik, yaitu ideologi feminis, ideologi feminisme. Nah, ini saya kira tidak bisa dibantah lagi bahwa munculnya ideologi feminisme sejak tahun 70-an, 60 dan 60-an, kemudian menjadi booming 80-an sampai sekarang, itu menjadi faktor pendorong yang sangat kuat. Isu perempuan menjadi banyak diangkat oleh banyak pihak, oleh negara, oleh masyarakat sipil, dan sebagainya. Nah, maka nanti misalnya muncul dalam namanya gerakan perempuan dalam bentuk gerakan feminis yang pernah saya bahas di sebelumnya. Nanti akan hari ini bisa kita bahas secara spesifik. Oke. Nah, ideologi global inilah yang mendorong ke permukaan isu perempuan diangkat sehingga dikenal oleh banyak orang, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, termasuk juga dimanfaatkan oleh para penguasa kapitalis. Faktor keempat adalah, ini saya kira Anda sudah tahu, modernisasi atau proses modernisasi ini memberikan kontribusi penting bagi semakin meningkatnya wacana perempuan di ruang publik, keterlihatan perempuan di ruang publik, dan sebagainya. Modernisasi ini adalah dalam banyak hal bentuknya, termasuk yang di atas tadi sebenarnya, pembangunan, ekonomi, dan juga ideologi global itu merupakan bagian dari sebenarnya proses modernisasi itu. Jadi kalau kita kalau diringkaskan sebenarnya faktornya hanya satu, modernisasi itu sebenarnya. Maka judul yang saya berikan, topik yang saya berikan kepada materi ini pada topik ini adalah modernisasi dan perempuan. Jadi kalau disatukan secara global adalah faktor utamanya adalah modernisasi. Di situ ada cabang-cabangnya, ada pembangunan, ada ekonomi, ada global ideologi, dan sebagainya ya. Ini adalah saya kira 4 faktor yang menjadi pendorong utama mengapa perempuan semakin banyak muncul ke permukaan dan mulai terlihat di ruang publik dan juga ruang privat. Women visibility, keterlihatan perempuan di Indonesia dan global semakin meningkat karena begitu kuatnya arus dan proses modernisasi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi perempuan sudah terlihat di ruang publik dan banyak dibicarakan orang dan menjadi isu penting di banyak pihak, negara, global, dan nasional, pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada perempuan? Gitu kan? Nah, ini perubahan apa yang sedang terjadi pada perempuan? Nah, ada 2 hal. Pertama, perubahan pada level atau pada aspek domestik atau pribadi. Domestik itu artinya rumah tangga, private life dan private life, kehidupan pribadi. Jadi perubahan pertama pada yang dialami perempuan adalah pada aspek atau pada wilayah kehidupan rumah tangga atau bersifat pribadi. Private life, domestic life, and private life. Nah, pada aspek apa? Spesifik misalnya pada marriage. Marriage itu pernikahan. Sekarang sudah terjadi dengan modernisasi itu, marriage atau pernikahan tidak lagi seperti 40 tahun ke belakang, tahun 90-an. Marriage menjadi persoalan yang baru yang sebenarnya terjadi, memunculkan karakter baru dalam pernikahan. Contohnya apa? Dalam hal mencari pacar misalnya, memilih calon istri atau suami, tidak lagi seperti dulu. Nah, sekarang orang mencari pasangan hidup tidak seperti dulu misalnya dijodohkan. Nah, kalau sekarang mungkin hampir tidak ada orang dijodohkan, seorang perempuan dijodohkan, walaupun masih ada beberapa kasus. Tapi secara umum penjodohan mungkin hampir jarang terjadi. Juga dalam hal misalnya usia perempuan menikah, kan semakin perempuan yang menikah usianya semakin tanda petik lambat ya. Kalau dulu mungkin orang 15 tahun perempuan seperti orang tua kita, mungkin ada 15 tahun sudah menikah kan. Kayak gitu kan. Tapi sekarang rata-rata perempuan menikah di atas 20, mana rata 30. Karena mereka menyelesaikan pendidikan S1 dulu dan menunggu pekerjaan. Mothering itu ketika bagaimana mereka menjadi ibu juga menjadi perubahan dalam pola menjadi ibu kan.
Nah, beda tuh dulu ketika ibu kita mendidik kita, beda sekali ketika saya misalnya, ketika saya mendidik anak-anak saya, terjadi perubahan itu. Bagaimana istri saya misalnya mengasuh anak-anak kami, itu berbeda ketika ibunya atau ibu saya mengasuh saya dan istri saya, kan perbedaan. Anda juga rasakan itu. Ketika juga homemaking dalam mengurus rumah tangga, nah ini juga berbeda kan. Nah, education ini yang paling penting nih, akan saya bahas nanti secara spesifik mengenai perubahan dalam aspek education. Nah, secara pribadi perempuan mengalami perubahan dalam hal pendidikan. Ini luar biasa perubahannya. Akan saya jelaskan dalam slide berikutnya secara spesifik. Yang selanjutnya adalah aspek working, bekerja. Nah, ini perubahan yang terlihat juga. Perempuan sebelum terjadi modernisasi, mereka lebih banyak menjadi homemaker. Homemaker itu ibu rumah tangga, ya. Sekarang mereka bekerja juga. Oke. Nah, jadi ada perubahan apa yang terjadi? Dampaknya akan saya sebutkan di slide berikutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada perempuan akibat modernisasi itu adalah terjadi pada wilayah public life, kehidupan publik, kehidupan wilayah publik. Yaitu apa? Nah, di sini perempuan semakin muncul ke permukaan sebagai sebuah agen yang memberikan kontribusi dan partisipasi penting bagi pembangunan yang disebut tadi. Alasannya pasti alasan ekonomi, karena bisa memberikan keuntungan ekonomi dan bagi berlangsungnya pembangunan. Juga dalam ruang publik itu dalam aspek politik. Nah, sekarang bukan hal yang aneh lagi perempuan menjadi pemimpin partai politik. Yang ada lihat misalnya sekarang Megawati, ada di PSI Grace Natali misalnya, dan juga Indonesia bahkan saya kira harus bangga nih. Indonesia adalah salah satu negara yang punya presiden perempuan, yaitu Megawati. Amerika nih yang sudah ratusan tahun menjadi merdeka dan modern dengan demokrasinya, itu belum pernah punya presiden perempuan karena ada hambatan-hambatan kultural di sana yang belum bisa menerima perempuan menjadi presiden. Keberhasilan sekarang terjadi ketika sekarang namanya Kamala Harris terpilih menjadi wakil presiden. Itu pun cuma wakil, bukan presiden. Tapi itu adalah kemajuan luar biasa. Tapi kita sudah lompat lebih dari mereka. Juga di parlemen sekarang ada Puan Maharani sebagai ketua DPR, ya. Terlepas dari kekurangannya, ini menunjukkan bahwa visibility perempuan di ruang publik semakin banyak terlihat. Dalam bidang ekonomi, ya itu sudah jelas banyak perempuan yang menjadi pengusaha, saya kira. Mungkin orang tua Anda adalah pengusaha, ibu Anda adalah pengusaha, saudara dan sebagainya. Mungkin Anda sendiri akan menjadi pengusaha. Dalam sosial budaya juga sama. Banyak perempuan yang terlibat dalam organisasi profesi, organisasi massa, dan sebagainya. Health, terjadi peningkatan dalam bidang kesehatan, health. Perempuan semakin banyak meningkat kesehatan mereka dalam bidang reproduksi, kesehatan mereka meningkat sehingga mereka memiliki kemampuan yang bagus dalam merawat dan melahirkan anak yang lebih sehat. Family planning itu adalah perencanaan keluarga. Yaitu bagaimana sekarang kan yang paling punya adalah KB, keluarga berencana, ya. Itu adalah salah satu bentuk munculnya visibility perempuan dalam aspek perencanaan perempuan. Kemudian dalam bidang pendidikan nanti akan saya jelaskan lebih khusus, dalam bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perempuan pada ruang aspek pada wilayah tadi, wilayah pribadi dan domestik, dan pada wilayah publik, ya. Ini penting. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas secara spesifik perubahan yang dialami perempuan dalam hal pendidikan. Nah, kenapa pendidikan? Karena ini menyangkut kita. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan kita alami sekarang. Anda yang perempuan sedang mengalami itu dan Anda merasakan manfaat dari perubahan dalam aspek pendidikan ini. Anda bisa hadir di ruang ini menjadi mahasiswa merupakan hasil dan buah dari adanya perubahan dalam bidang pendidikan bagi perempuan. Mari kita lihat datanya. Saya ingin menyajikan kepada Anda data global dan nasional mengenai perempuan dalam bidang pendidikan. Ya. Ini saya ambil dari data dari UNESCO, lembaga PBB, Institute for Statistics, ya, lembaga statistiknya UNESCO yang punya PBB. Ini datanya baru 2020 ini. Nah, kita lihat nih, pendidikan perempuan di primary education. Primary education itu pendidikan dasar, ya. Nah, kita lihat datanya bagaimana. Secara global, pada level sekolah dasar, perempuan yang bisa memasuki dan menyelesaikan pendidikan SD itu secara global 48%. Oke?
lelaki, male, itu 90%. Oke. Nah, di sini ada data ini menunjukkan bahwa perempuan yang bisa memasuki sekolah dasar dan menyelesaikan sekolah dasar itu ternyata hanya 48%. Katakanlah secara maksimal kita 50%. Jadi dari 50% dari sekian total perempuan di dunia ini yang punya hak untuk sekolah SD itu hanya 50% tingginya. Sementara laki-laki, male itu lebih banyak, 90%. Oke, berarti hampir setengahnya tuh. Tetap data global menunjukkan terjadi namanya dalam bidang pendidikan perempuan dalam bidang ini lebih rendah pendidikan daripada laki-laki. Nah, ini data yang saya kira tantangan bagi kita semua. Kemudian secondary education pada level pendidikan menengah atau kita setingkat SMP dan SMA, berapa datanya? Hanya 47% perempuan yang bisa menyelesaikan SMP dan SMA. Female, hampir sama datanya dengan yang SD tadi. Sementara yang laki-laki juga tetap lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sekitar 76%. Di dunia laki-laki lebih mampu menyelesaikan SMP dan SMA. Oke? Nah, ini juga ada tuh masih. Tetap perempuan lebih rendah aksesnya kepada pendidikan. Nah, yang terakhir, pada level perguruan tinggi, tertiary education. Nah, kita semua ada di level tertiary education, pendidikan di level ketiga, itu perguruan tinggi, universitas. Berapa datanya? Jadi, perempuan dunia secara global yang bisa memasuki perguruan tinggi itu hanya 37%. Sementara laki-laki berapa? 36%. Nah, ini agak unik. Pada level perguruan tinggi, datanya tidak beda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan lebih tinggi sedikit yang bisa memasuki perguruan tinggi, 37%. Nah, Anda yang ada perempuan di ruangan ini, di kelas ini, Anda ada di dalamnya. Ada termasuk perempuan 37% di dunia yang bisa memasuki perguruan tinggi. Laki-laki 36%. Datanya lebih tinggi sedikit perempuan. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini hampir konsisten dengan yang ada di Indonesia juga. Ada slide berikutnya. Nah, bagaimana di Indonesia data pendidikan perempuan dalam dunia pendidikan? Ini datanya 2016 dari UNESCO juga. Nah, pre-primary itu setingkat TK ya, sebelum SD. Pada pendidikan sebelum SD atau TK, perempuan Indonesia sejumlah 50% bisa memasuki sekolah sebelum TK, sebelum SD. Itu bisa pre-primary, itu bisa TK, bisa kelompok bermain, bisa PAUD dan sebagainya. Itu namanya pre-primary, pendidikan sebelum dasar. Ada datanya menunjukkan 59% perempuan Indonesia bisa ikuti pendidikan pra SD. Atau kalau diglobalkan, digenapkan menjadi 60% dah. Jadi sekitar 60% perempuan di Indonesia bisa sekolah pra SD. Saya sendiri, mungkin banyakkan Anda bisa sekolah di situ ya. Berapa yang laki-laki? Laki-laki datanya tetap lebih tinggi, 65% laki-laki bisa ngikutin sekolah pra SD. Sekarang di level SD bagaimana? Pada level SD, perempuan yang bisa memasuki SD itu 91% dari total yang ada di Indonesia. Oke. Yang laki-laki berapa? Lebih tinggi, 95%. Jadi tetap nih, dari konsisten yang sebelumnya, perempuan akses pendidikan lebih rendah daripada laki-laki. Bagaimana pada level secondary itu kelas menengah SMP dan SMA. Nah, datanya ini menarik, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya. 79% perempuan bisa akses ke SMP dan SMA. Sementara laki-laki hanya 77%. Oke. Bagaimana dengan perguruan tinggi, tertiary education? Nah, ini saya sebut tadi, konsisten dengan yang tadi di data global dunia. Ternyata lebih banyak perempuan yang punya akses, yang pergi ke berkuliah daripada laki-laki. Berapa datanya? 39% perempuan kuliah. Laki-laki hanya 33%. Nah, ini menarik nih. Kenapa bisa itu terjadi? Mungkin nanti kita akan diskusikan dalam ini nanti. Nah, jadi dalam level perguruan tinggi dan ada di dalamnya, jumlah perempuan yang berkuliah itu lebih tinggi daripada jumlah laki-laki. Oke. Nah, ini menarik. Sama dengan dari yang global ya. 39 lawan 33%, tadi yang global sekitar hampir sama 37 sampai 36 ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa dampak dari perubahan yang terjadi pada perempuan itu? Nah, saya sebutkan barusan, dampaknya apa kira-kira? Nah, dampaknya banyak tentu saja. Pertama,
dalam konteks kita sebagai jurusan sosiologi, kita akan melihat bahwa dampaknya pada pola relasi dan peranan di wilayah privat dan keluarga. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan tadi dalam pendidikan, dalam ekonomi, dan sebagainya, akibat modernisasi itu, terjadi perubahan pola relasi dan peranan perempuan di wilayah privat, wilayah keluarga, wilayah domestik. Nah, sekarang terjadi, contohnya apa? Terjadi perubahan relasi antara istri dan suami. Coba kita lihat ketika orang tua saya misalnya, yang lahir mereka tahun 40-an lahirnya, itu mereka punya relasi yang berbeda ketika bagaimana melihat bapak saya dengan ibu saya berinteraksi. Jadi masih di nilai-nilai tradisionalnya sangat kuat, tidak cair dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika misalnya anaknya saya misalnya sekarang, pola relasi suami dan istrinya menjadi berubah, tidak sekaku dulu, tapi lebih bersifat cair, lebih bersifat nyantai, lebih bisa saling mendengarkan dengan baik dan sebagainya, tidak kaku dan sebagainya. Anda juga bisa lihat pada kasus orang tua Anda misalnya gitu, atau hampir sama. Dan Anda bisa lihat juga pada saudara Anda yang sudah menikah, pola interaksinya menjadi berubah. Begitu juga pola-pola interaksi orang tua terhadap anak. Nah, itu Anda rasakan sekarang beda ya dengan dulu. Juga relasi dengan anak antar anak. Nah, terjadi perubahan dari pola tradisional, interaksi yang tradisional ke modern yang saya sebutkan barusan tadi. Dari yang hierarkis, bahwa suami itu sangat menjadi tanda petik raja di rumah, menjadi pergaulan yang egaliter, interaksinya itu, dia setara. Oke, tidak ada lagi tanda petik raja di rumah dan yang lain adalah seperti kaula ya. Sekarang hubungan di rumah tangga menjadi egaliter, lebih egaliter, walaupun dalam beberapa kasus masih ada. Oke. Kemudian suami tidak lagi sebagai breadwinner. Breadwinner itu adalah pencari nafkah. Breadwinner itu adalah istilah Inggris dalam bahasa Inggris pencari nafkah. Nah, sekarang terjadi kalau zaman dulu laki-laki suami adalah sebagai pencari nafkah tunggal. Sekarang yang terjadi tidak. Banyak sekarang suami justru istri yang bekerja, sehingga breadwinner-nya atau pencari nafkahnya menjadi dua, suami dan istri. Oke. Bahkan dalam banyak kasus ada suami yang tidak lagi bekerja. Karena misalnya ingin menopang istrinya bekerja, sehingga suami fokus di rumah mengasuh anak. Sehingga yang menjadi pencari nafkah perempuan. Jadi sekarang ada istilah bapak rumah tangga. Nah, seperti itu. Itu menjadi hal yang biasa di negara-negara maju. Oke. Nah, istri menjadi terdidik. Kalau umumnya pada tahun lama, misalnya orang tua kita, relatif pendidikan istri, ibu kita misalnya lebih rendah daripada bapak kita. Betul kan? Seperti itu. Umumnya ya. Nah, sekarang tidak. Banyak istri menjadi kaum terdidik. Apalagi tadi dengan data yang menunjukkan bahwa justru lebih banyak perempuan yang berpendidikan tinggi daripada yang laki-laki. Lebih banyak perempuan yang masuk perguruan tinggi daripada laki-laki. Lebih banyak perempuan yang masuk pendidikan tinggi daripada perempuan. Ini mengakibatkan istri menjadi lebih banyak pendidikan mereka meningkat dibanding masa-masa sebelumnya. Nah, anak perempuan mempunyai hak pendidikan seperti anak laki. Nah, akibat perubahan tadi itu, sekarang orang tua tidak lagi membedakan pendidikan untuk anak laki-laki lebih daripada anak perempuan, tidak. Anak sekarang orang tua banyak berpikir semua anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, Anda yang hadir di sini anak perempuan adalah hasil dari pola pikir itu. Hasil dari pola pikir orang tua Anda yang mulai menganggap bahwa siapapun anaknya, laki-laki dan perempuan, punya hak yang sama untuk pendidikan. Ya. Nah, ini adalah perubahan yang sangat signifikan. Tidak ada lagi perbedaan perlakuan diskriminatif terhadap anak karena berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya. Ya. Nah, itu saya misalnya di keluarga saya dulu masih mengalami anak laki-laki lebih didahulukan daripada anak perempuan untuk sekolah. Nah, tapi generasi Anda hampir tidak ada sekarang kan seperti itu, bahwa semua laki dan perempuan punya hak yang sama untuk berpendidikan tinggi. Oke. Dampak selanjutnya misalnya, nah tadi di ruang sekarang, tadi di wilayah privat, sekarang dampaknya pada wilayah publik. Nah sekarang perempuan sebelumnya itu posisinya marginal, pinggiran. Sekarang tidak lagi, perempuan berada di ruang publik yang sentral. Nah, mereka menjadi pemimpin, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, dari dulu menjadi hanya sebagai pendamping suami, sebagaimana konsep Orde Baru itu, sekarang punya peranan penting di ruang publik. Jadi ketua partai politik, bayangkan, kan itu menentukan nasib banyak orang. Menjadi presiden,
menjadi pemimpin perusahaan dan sebagainya. Itu ada peranan-peranan sentral yang dimainkan oleh perempuan di zaman sekarang. Nah, perubahan kalau dulu perempuan ada di balik layar, sekarang bukan lagi di balik layar, ada di ruang depan, oke? Yang berperan aktif dalam kehidupan publik. Dari invisible yang tidak terlihat, gaib tadi, sekarang perempuan menjadi visible di ruang publik, terlihat peranannya bagi kehidupan masyarakat. Bidang politik, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya yang sudah saya sebutkan barusan dan Anda bisa lihat sendiri. Oke. Nah, selanjutnya dari kesimpulan yang saya sebut tadi itu, saya bisa katakan sekarang perubahan perempuan itu sudah menjadi agen perubahan. Perubahan dalam banyak hal, perubahan dalam aspek rumah tangga bersifat private atau domestik tadi, juga perubahan dalam aspek dalam wilayah ruang publik, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Maka sekarang perempuan tidak bisa dianggap sebelah mata, karena perempuan sudah banyak memainkan peranan pentingnya bagi perubahan masyarakat modern ini. Jadi tepatnya menurut saya perempuan sekarang dianggap sebagai agen perubahan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Perempuan tidak lagi menjadi objek sekarang, mereka menjadi subjek, pelaku. Perempuan tidak lagi menjadi sasaran, tapi menjadi pelaku. Perempuan tidak lagi aktif, tidak lagi pasif seperti dulu, tapi menjadi sekarang pemain aktif. Karena itu perempuan dalam hal ini bisa dikatakan sebagai agen perubahan. Nah itu. Saya kira ini adalah perubahan yang terjadi pada perempuan dan akan terjadi di masa depan pula. Pasti dari perubahan ini ada dampak negatif dan positifnya ya. Oke, nanti kan kita bahas. Tapi dalam sejauh ini kita melihat bahwa perubahan yang terjadi pada perempuan itu memberikan kontribusi positif bagi perubahan sebuah negara. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, misalnya negara kita maju seperti sekarang ini, dan Indonesia menjadi salah satu negara besar dalam bidang ekonomi, kita masuk kelompok G20. G20 itu ada G20, adalah negara dengan penghasilan besar, cadangan yang besar. Itu karena salah satunya ada faktor keterlibatan perempuan yang mulai tinggi. Walaupun memang secara global masih ada disparitas, perbedaan akses bagi peran laki-laki masih ada secara global seperti tadi dalam bidang beberapa hal. Indonesia juga sama, masih banyak yang harus diperjuangkan. Sudah begini aja, sudah banyak manfaatnya. Apalagi kalau keterlibatan perempuannya sebenarnya sudah maksimal ya. Misalnya tidak lagi ada hambatan kultural, tidak ada hambatan lagi teologis, tidak ada lagi hambatan dan sebagainya, sehingga perempuan bisa berpartisipasi aktif dan memainkan peran penting di ruang privat dan publik. Maka saya kira dampaknya akan luar biasa. Oke, ini sepertinya saya ingin menutup dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad, ajaran Islam, bahwa Islam itu yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang sangat revolusioner, mengangkat perempuan yang dari menjadi invisible menjadi visible, yang asalnya menjadi sebagai objek menjadi subjek, di awalnya menjadi benda menjadi sesuatu yang dihargai. Nah, kita lihat ajaran-ajaran Nabi Muhammad, Islam itu adalah banyak yang mengangkat perempuan untuk bisa terlihat di ruang publik. Dari dulu ketika zaman jahiliyah itu perempuan itu bisa diwariskan menjadi benda waris. Ya. Kalau seseorang meninggal, seorang suami meninggal, maka si istrinya itu bisa diwariskan kepada anaknya. Dulu itu zaman jahiliyah tuh. Tapi ketika Islam muncul tidak. Justru itu dilarang dan sebaliknya bahkan perempuan diberi hak waris. Nah, itu luar biasa nih revolusioner itu. Nah, sebelum Islam orang banyak malu punya anak perempuan. Bahkan Umar bin Khattab itu salah satu pelakunya. Maka dia kalau ingat itu ketika sudah menjadi muslim, dia suka menangis karena dosanya itu. Anak perempuan lahir malu, mukanya merah karena akan merusak nama keluarga dan suku. Maka dikubur tuh perempuan hidup-hidup. Islam hadir, hapuskan itu. Perempuan diberi hak yang layak, diberi hak properti dan dihormati sehingga mereka memiliki haknya. Dihormati dan disayangi sebagaimana perlakuan Nabi Muhammad terhadap Siti Fatimah ya. Banyak ajaran-ajaran Islam lainnya yang menurut saya banyak sangat menghargai perempuan dan meningkatkan supaya perempuan bisa empowered, teremansipasi dan sebagainya sehingga perempuan memiliki posisi penting dalam masyarakat gitu. Oke. Saya kira itu penjelasan saya yang global tadi tentang topik ke-13 ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya ya. Oke.
Memang tadi bicaranya masih global, nanti yang spesifik kita bisa bahas dalam diskusi ini. Oke, silakan Anda kalau ada pertanyaan sampaikan ya di setelah sesi ini. Kalau Anda ada komentar juga sampaikan. Atau Anda punya informasi tentang sesuatu yang penting, misalnya Anda baca buku Anu atau pendapatnya Anu seseorang yang bisa Anda sampaikan, sampaikan ya. Oke, terima kasih.